Sinkronisasi yang telah dilakukan akan membawa manfaat bagi daerah dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Kedua, perda yang dibatalkan hanya terkait urusan perdagangan dan investasi. Sinkronisasi dilakukan agar ada keselarasan, agar ada kesinambungan regulasi dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan beragam regulasi di tingkat pusat hingga daerah. Tidak ada peraturan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya harus berada di bawah konstitusi, di bawah kehendak rakyat. Sidang yang saya hormati, agar terobosan-terobosan yang dilakukan di tahun percepatan pembangunan mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran dan menurunkan ketimpangan dan kesenjangan sosial, pemerintah menaruh perhatian besar pada 4 aspek strategis. Aspek strategis pertama adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima. Bagian penting dari ini adalah reformasi dalam institusi Polri dan Kejaksaan. Reformasi yang menyeluruh dari hulu sampai hilir, bukan reformasi tambal sulam atau parsial. Untuk itu, profesionalisme Polri dan Kejaksaan terus kita tingkatkan. Demikian pula kualitas aparatur sipil negara terus ditingkatkan agar negara kita semakin kompetitif. Percepatan penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja pemerintah juga terus dipercepat sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi, dan pencegahan praktek korupsi. Selain itu, dalam rangka menguatkan rasa keadilan, pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan dalam perlindungan terhadap kelompok marginal. Bagi kalangan penyandang disabilitas, pemerintah telah mentargetkan lebih dari 55.000 orang penyandang disabilitas untuk menerima asistensi sosial penyandang disabilitas berat di tahun 2016. Kemudian untuk membentengi anak dari perilaku kejahatan telah diterbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2016. Perpu ini menegaskan kejahatan terhadap anak digolongkan dalam kejahatan luar biasa dan butuh penanganan yang luar biasa. Aspek strategis kedua adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan. Berulang kali telah saya sampaikan bahwa kita harus meninggalkan paradigma lama, yaitu paradigma anggaran dibagi rata. Kita harus bekerja dengan paradigma baru, yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas. Esensinya adalah uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui kerja yang nyata dan terasa manfaatnya bagi rakyat. Sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan, uang rakyat habis untuk kegiatan operasional birokrasi, seperti perjalanan dinas, dan anggaran rapat yang sebenarnya dapat diefisiensikan. Begitu pula tradisi lama, penggunaan kalimat-kalimat yang bersayap pada nomenklatur penyusunan anggaran harus ditinggalkan karena berujung pada ketidakefisienan penggunaan dana pembangunan. Aspek strategis ketiga adalah politik luar negeri. Dengan diplomasi yang kuat, pemerintah mempercepat penjajakan berbagai kerjasama perdagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di Trans-Pacific Partnership, RCEP, dan lain-lainnya. Kita juga terus mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai, seperti semangat yang kita bawa saat menyerukan ajakan toleransi dan perdamaian dalam berbagai pertemuan dengan negara-negara Arab dan dengan Amerika Serikat, baik itu melalui jalur dialog dan maupun penggunaan media sosial. Begitu pula Indonesia terus terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian perselisihan di Laut Tiongkok Selatan melalui negosiasi dan upaya damai pasca penetapan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag.
Kita juga mendorong penuntasan perang saudara di Suriah secara damai, serta pemenuhan hak-hak kemerdekaan rakyat Palestina. Seiring dengan itu, kita tingkatkan kualitas perlindungan WNI di luar negeri melalui diplomasi menyeluruh dari berbagai jalur. Kita telah berhasil membebaskan 14 WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina. Melalui diplomasi pula 2 WNI yang disandera di Papua Nugini berhasil dibebaskan. Menyelesaikan kasus WNI di luar negeri yang mayoritas terkait TKI. Hingga akhir Juli 2016, tidak kurang dari 23.651 TKI difasilitasi pemulangannya melalui berbagai cara. Sedangkan dalam rangka pemantapan kedaulatan, pemerintah mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia. Kita kembangkan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Aspek strategis keempat adalah demokrasi, stabilitas politik, dan keamanan. Bangsa ini tidak akan produktif, tidak akan maju, tidak akan menjadi bangsa pemenang apabila tidak menghargai hak asasi manusia dan terus didera gonjang-ganjing politik. Energi kita sebagai bangsa akan habis untuk meredakan keriuhan politik daripada melakukan lompatan-lompatan kemajuan. Kita bersyukur sekarang ini kerjasama politik sudah kondusif dan konsolidasi politik menjadi semakin matang. Berbagai proses pengambilan keputusan politik dan pengesahan berbagai produk hukum terlaksana secara demokratis. Kita juga bersyukur Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 secara umum berlangsung aman, tertib dan damai. Semua terlaksana dengan tradisi demokrasi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, pemerintah bersama DPR RI dan DPD RI terus melakukan upaya perbaikan kebijakan pilkada agar dapat terlaksana secara lebih baik untuk pilkada serentak tahun 2017 dan pilkada-pilkada selanjutnya. Sementara itu, kedaulatan bangsa dan keamanan masyarakat terus terjaga karena TNI dan Polri terus siaga dan tak pernah berhenti mengabdi. Pemerintah terus berupaya meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri dengan pendekatan kesejahteraan dan modernisasi persenjataan. Pemerintah juga mendukung kemandirian industri dalam negeri untuk memasok alutsista TNI dan alat operasional Polri. Secara khusus, saya ingin mengapresiasi keberhasilan TNI dan Polri yang sudah melumpuhkan salah satu pemimpin kelompok teroris di Indonesia, yaitu Santoso. Tetap waspada dan terus tekan potensi dan ancaman terorisme di Nusantara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita hanya dapat membuat terobosan bagi kemajuan bangsa dan negara kalau pola pikir kita progresif, optimis, dan inovatif. Untuk itu, pemerintah terus menjalankan proses revolusi karakter mental, yaitu perubahan pola pikir dan perubahan sistem yang dimulai dari berbagai institusi pemerintahan. Selama ini kita terkungkung oleh sikap pesimis dan tidak sadar bahwa sebagian dari hambatan kemajuan Indonesia justru datang dari diri kita sendiri. Padahal bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang pernah menginspirasi negara-negara yang terjajah untuk merdeka, bangsa yang memberikan Pancasila, memberikan Trisakti, memberikan nilai-nilai gotong royong untuk dunia. Oleh sebab itu, kita harus percaya diri, harus yakin bahwa kita bisa menjadi bangsa pemenang. Hadirin yang saya muliakan, di akhir pidato kenegaraan di depan sidang terhormat, saya mengajak segenap elemen bangsa untuk bersinergi mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Tanpa kerjasama, tanpa gotong royong, kita akan digulung oleh arus sejarah. Kita tidak menginginkan itu.
Oleh sebab itu, apapun bidang yang kita geluti, yang saudara-saudara geluti, jadilah yang terbaik. Dengan kerja nyata, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang. Dengan kerja nyata, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat mandiri dan berbudaya. Sekarang ini, hidup kita sedang berlayar menuju ke sana, menuju kemajuan Indonesia Raya. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.